Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi kita di malam yang begitu indah, di mana di kota saya malam ini tidak hujan, namun cuaca begitu sejuk, menandakan rahmat dan hidayah Allah serta taufiknya itu senantiasa terlimpahkan kepada kita dan alam semesta ini. Salam dan taslim senantiasa kita ucapkan dengan ikhlas kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita sayangi, Rasul yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia bagaimana cara kembali kepada pencipta alam semesta dengan cara yang diridai dan dengan cara yang sesuai dengan petunjuk dari Allah terkait dengan apa yang kemudian Allah wahyukan kepada para nabi dan endingnya tertuju kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini saya menerima kiriman konten ya dari salah satu guru saya ya, salah satu prof dari universitas ternama di negara kita, untuk kemudian menjawab tantangan ya seorang murtadin yang konon ceritanya sudah meninggalkan Islam tetapi masih cinta dengan nama yang nuansanya Islami. Sekiranya agama Islam itu benar-benar adalah agama yang salah di mata mereka, maka tentu mereka akan menghapus nama-nama Islam di dalam panggilan sehari-hari mereka dan menggantikannya dengan nama kufur atau nama dengan menggunakan bahasa Yunani. Tapi ternyata dia masih sering dan masih senang dengan nama-nama yang berbau Islami. Ada dua, mungkin karena dia ingin melakukan satu tindakan yang dianggap sebagai agamanya itu Islam-Islaman, atau memang dia masih cinta dengan Islam tapi karena faktor X sampai dia meninggalkan Islam. Iya, dan juga gambar profilnya itu bercadar, mencerminkan bahwa satu, kalau dia ini bukan licik, ya, picik, cerdik seperti ular, ya, ular itu identik dengan iblis, jadi cerdik seperti iblis, seperti yang ada dianjurkan dalam kitabnya. Jadi dia tampilkan wajahnya dengan tampilan yang keislam-islaman supaya bisa menipu lawan. Artinya yang kayak begini ya nyata kalau dia itu mau menipu ya. Oke, langsung saja, kita tidak perlu berlama-lama. Kita dengarkan mulut lebarnya dulu ya. Tegas suaranya, seakan-akan pada imannya itu ada kebenaran tapi tidak ada sama sekali. Kita dengarkan. Silakan admin. Tantangan saya untuk semua muslim di seluruh Indonesia dan semua mu'alaf, terutama mu'alaf. Buktikan kitab mana yang asli dan palsu, dan kita akan berdialog lewat YouTube. Yang kedua, Pak, yang saya mau tekankan. Yang pertama aja dulu. Oke, jadi di sini si mulut gede, si mulut lebar, ya, mulut yang kayak
gentong, tapi ilmu nggak ada, itu memberikan tantangan kepada seluruh umat muslim di Indonesia, tapi sayangnya dia utamakan kepada mu'alaf. Karena dia yakin kalau mu'alaf itu belum terlalu menguasai ajaran Islam, maka dia utamakan yang mu'alaf. Buktikan mana kitab yang asli dan mana kitab yang palsu. Nah, ini lucu ini tantangannya. Ya. Kalau Al-Qur'anul Karim itu asli dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-Qur'anul Karim itu asli. Kenapa Al-Qur'an itu asli? Karena Al-Qur'an itu terbukti adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, karena mustahil Al-Quran itu adalah karangan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bukti bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang asli, wahyu ya? Asli di sini kalau saya tidak salah dia katakan mungkin muatannya asli dari Allah, asli dari firman Allah. Jadi saya katakan begini, Al-Quran itu adalah kitab yang asli. Ya, sebelum saya menerima jawaban dari tantangan ini, tantangan dia kan ceritanya saya sudah jawab nih. Kalau Anda menantang, saya Zulkifli M. Abbas menjawab tantangan Anda untuk membahas materi ini. Kita bahas kitab mana yang asli dari Allah, perjanjian baru milik Anda, atau Al-Quranul Karim yang berasal dari pencipta alam semesta. Perlu saya pahamkan kepada Sofiatul ya, sebelum berhadapan dengan saya, supaya Anda itu sudah punya kisi-kisi materi ketika berhadapan dengan saya kelak. Orang-orang kafir terdahulu itu berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diadakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi faktanya kemudian setelah ditantang oleh Al-Quran, mereka tidak mampu untuk membuktikan tuduhan mereka bahwa Al-Quran itu adalah hal kebohongan yang diada-adakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menantang, katakan kepada mereka ya Muhammad, kul, sesungguhnya jika kalian manusia dan juga jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, maka niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan Al-Quran, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Nah, ini tantangan Allah kepada orang-orang kafir terdahulu sampai hari ini. Allah menerangkan, katakan kepada mereka Muhammad, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Ini tantangan Allah. Sudah 1400 tahun silam, tidak ada yang menyanggupi tantangan itu. Nah, sekarang boleh enggak? Boleh tidak? Gospel juga itu memberikan tantangan yang sama. Ya, sebelum memberikan tantangan yang sama pun ya sudah terjawab apa yang kemudian ditantangkan kepada gospel itu sendiri. Contoh, terjemahan lama, terjemahan baru, terjemahan bis, Sleber, ya, KJP dan seterusnya. Artinya bahwa banyak kitab-kitab yang dibuat yang serupa dengan kitabnya orang Kristen. Karena itu hanya merupakan terjemah ke terjemah. Artinya siapapun bisa membuat itu. Ya. Dibuat semisal yang tadinya babi berubah, diubah lagi menjadi babi hutan dan seterusnya. Itu artinya bahwa hanya Al-Quran yang memberikan tantangan seperti ini. Lalu kemudian setelah orang-orang kafir tidak mampu membuktikan tantangan, menjawab tantangan Allah, membuat semisal Al-Quran, maka tantangan Allah itu diturunkan.
level tantangannya diturunkan oleh Allah karena tidak ada yang mampu membuat Al-Quran. Ya, karena tantangan pada tahap pertama tidak akan mungkin terpenuhi oleh orang-orang kafir, maka Allah kemudian mendatangkan tantangan yang lebih ringan. Yaitu jangan membuat Al-Quran, tapi cukup membuat 10 surah saja seperti di dalam Al-Quran. Kalau ada yang mampu. Ya, di dalam Al-Quran diterangkan dalam surah Hud ayat 13, am yakuluna, bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah demikian. Maka katakanlah buatkanlah atau datangkanlah 10 surah yang dibuat-buat yang menyamai Al-Quran. Dan panggil orang-orang yang kamu anggap sanggup ya selain daripada Allah jika kamu memang orang-orang yang benar. Jadi yang tadinya disuruh ditantang membuat seperti Al-Quran, karena tidak ada yang bisa menjawab tantangan itu, maka Allah menurunkan level tantangannya. 10 saja. 10 surah saja yang sama seperti Al-Quran jika ada yang mampu. Tapi sampai hari ini, jangankan dulu, sampai hari ini bahkan tidak ada yang mampu membuat itu. Nah, kalau tidak ada yang mampu membuat semisal 10 surah dalam Al-Quran, maka Allah menurunkan lagi, memberikan lagi tantangan yang lebih ringan. Apa itu? Menantang orang-orang kafir dengan tantangan yang jauh lebih ringan daripada 2 tantangan sebelumnya. Membuat 1 surah saja seperti yang ada di dalam Al-Quran. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Nah, Sofiatul, Al-Quran menantang kamu. Tidak perlu membuktikan mana yang asli, mana yang palsu. Kalau kamu mampu membuat 1 surah yang sama seperti Al-Quran, yang bisa menandingi Al-Quran, maka kamu sudah mampu membuktikan kemudian daripada kitab asli ataupun kitab yang palsu. Sekarang silakan Anda buat 1 surah yang muatannya sama seperti Al-Quranul Karim, yang huruf-hurufnya punya makna, yang kata-katanya bermakna, kalimat-kalimatnya bermakna, bisa dipahami dengan ilmu nahwu, bisa dipahami dengan ilmu balaga, bisa dipahami dengan tafsir, bisa dipahami dengan asbabul nuzul, bisa dipahami berdasarkan disiplin ilmu yang ada dalam Al-Quranul Karim. Silakan, 1 surah saja. Kalau tidak bisa, maka Anda rugi membuat tantangan, mana kitab asli, mana kitab palsu. Karena tanpa dibuktikan pun kitab Anda sudah ketahuan. Cuman terjemah. Kalau terjemah dia anggap sebagai asli, Anda keliru. Terjemah itu adalah penafsiran manusia, pemahaman manusia terhadap firman Tuhan. Jadi terjemah kalau dikatakan asli firman Tuhan itu palsu. Karena itu hanya manusia yang punya perkataan. Yang asli itu adalah wahyu pertama yang diterima oleh sang Nabi. Jadi yang asli itu adalah firman yang Allah serahkan kepada Yesus, Nabi Isa alaihissalam. Kalau firman yang diterima oleh Yesus, kemudian dibukukan, itulah yang dibilang kitab asli. Tapi kalau cuma terjemah, bukan asli itu. Coba kamu pakai otak ya, pakai logika yang sehat. Coba. Sekarang saya mengatakan bahasa orang Sulawesi misalnya. Torroko nakande kopatitong. Nah, ini asli. Kalau kemudian diterjemahkan torroko nakande kopatitong, itu tidak asli lagi. Itu sudah masuk ke dalam terjemah. Tidak asli lagi perkataan Zulkifli itu. Tidak asli lagi menggunakan bahasa yang saya lisankan pertama kali. Tetapi itu adalah upaya untuk memaknai, untuk menafsirkan perkataan yang saya ucapkan. Nah, kalau dicari
original teks daripada apa yang saya ucapkan pertama, maka yang asli itu adalah toroko nakande kobati tong. Nah, itu yang asli. Terjemahannya bisa jadi, ya, kalau kamu tinggal, silakan tinggal. Kalau kamu tinggal, maka kamu akan dimakan oleh setan. Itu terjemahannya. Bisa jadi 50 tahun kemudian, kalau kau tinggal, kamu akan dimakan oleh belatung. Bisa jadi 100 tahun kemudian, kalau kamu tinggal, maka kamu akan dimakan ayam. Boleh jadi 2000 tahun kemudian, ya, kalau kamu tinggal, kamu akan menduda selamanya. Bisa jadi. Kenapa itu hanya terjemah ke terjemah? Tidak disertakan original teksnya. Itu yang perlu kamu paham. Sementara bahasa manusia setiap saat itu memiliki perubahan makna, memiliki perubahan arti, dan memiliki nuansa dan rasa bahasa. Itu perubahannya itu jelas ada. Ya, tidak serta-merta rasa bahasa dalam suatu lingkungan itu sama selamanya, nggak ada itu. Makanya itu kamu harus belajar. Kalau semua terjemah, berarti itu adalah bukan asli. Kalau cuma terjemah. Karena terjemah itu adalah penafsiran manusia terhadap yang aslinya. Toroko nakande kopati tong. Nah itu. Jangan sampai nanti kamu anggap bahwa kalau kamu tinggal, kau dimakan sama belatung. Itu salah artinya tuh. Dan itu bisa jadi berubah menjadi seperti itu kalau tidak diikutkan originalnya. Itu yang kamu harus pahami, ya, Syofiatul, ya. Jadi kalau berbicara mengenai palsu atau tidak palsu, ya sekarang kamu siapkan jawaban dari pertanyaan saya ini. Jadi saya bocorkan sebelum kita bertemu, kamu siapkan jawaban dari pertanyaan saya. Oke? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anda kan murtadin, mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut kata Al-Qur'an. Malah dia yang menerangkan terlebih dahulu, yang paling baik, yang paling mulia, yang paling cakep, yang paling cantik, yang paling ganteng di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Qur'an, 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 dan mengajarkan Al-Qur'an kepada orang lain. Berarti Rasulullah Muhammad SAW sebagai sumber Al-Quran, menerangkan Al-Quran, menyampaikan Al-Quran, dan juga memberi legitimasi terhadap Al-Quranul Karim. Pertanyaan saya, siapkan jawabannya, ya. Kalau kau belum siap jawabannya, jangan pernah kamu membuat tantangan. Saya kasih soal. Adakah Yesus pernah bercerita tentang surat Lukas? Adakah Yesus pernah bercerita tentang karangan Matius? Adakah Yesus pernah bercerita tentang karangan Yohanes? Adakah Yesus pernah bercerita tentang karangan surat-surat Paulus? Oke, Sofiatul, itu soalnya, dan saya minta kau siapkan jawaban, baru tentukan waktu kapan kamu masuk ke Zoom. Oke, Sofiatul, ya, supaya kamu bisa sadar mana kitab yang asli, mana kitab yang palsu. Kalau Yesus tidak mengenal kitabmu, itu sudah harusnya kamu malu. Harusnya kau sudah sadar itu. Kalau umat Islam, kitabnya dikenal oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitabmu tidak dikenal oleh Yesus. Saya tunggu jawaban Anda, ya, tentang pertanyaan saya. Ingat, toroko nakande kopatitong. Lanjut, admin. Tapi ternyata ketika Bapak Muhammad KC memberikan kebenaran, ini kita kuning bertentangan dengan apa yang ada di Quran, mereka membela kita kuning. Stop. Oke. Jadi Sofiatul ini, ya, tanpa ilmu ya sama aja si KC. Tapi ketika si KC memberikan kebenaran, nenekmu kiper, kebenaran yang mana? Yang si KC sebutkan itu kebenaran yang mana? Ya, kalau ada kebenaran itu, ya tidak mungkin seperti sekarang nasibnya. Kalau ada kebenaran. Sedikit saya uraikan pada Sofiatul. Ini lagi-lagi bocoran, supaya nanti kalau kamu ketemu sama saya, kamu sudah ada dasar untuk berdebat dengan saya. Oke? Jadi saya ajarkan kamu, Sofiatul, ya,
saudaraku yang unyu-unyu, supaya kamu tahu. Kitab kuning itu bukan Al-Quran dan juga bukan kitab pengganti Al-Quran. Kitab kuning itu adalah kitab gondol. Kitab gondol, kenapa dikatakan kuning? Karena ditulis di atas kertas yang kuning. Itu adalah merupakan kitab yang teksnya menggunakan huruf dan bahasa Arab tanpa baris. Jadi kalau si KC tidak bisa membaca kitab gondol, kamu tidak bisa membaca kitab gondol, lalu kemudian kau banding-bandingkan kitab gondol dengan Al-Quran, itulah bukti bahwa kamu error. Kenapa? Karena kitab kuning itu isinya mengandung unsur keislaman berupa usul fikih, ulumul hadits, ada juga hadits, ada sejarah Islam, ada tafsir, ada fikih, ada ulumul Quran, dan seterusnya. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi buku kitab kuning itu adalah kumpulan pelajaran-pelajaran terkait dengan usul fikih, terkait dengan ulumul hadits, terkait dengan hadits, terkait dengan sejarah atau tarik Islam, terkait dengan tafsir. Nah, saya ajarin samamu untuk mengetahui kitab kuning supaya Anda bisa membandingkan dengan Al-Quran dan menyalah-nyalakan salah satu di antara keduanya. Pertama, kamu harus menguasai ilmu nahwu, Sofiatul. Ilmu yang mempelajari tentang perubahan harakat atau baris akhir dari suatu kata. Ya, itu yang perlu kamu pelajari dulu. Yang kedua, kamu kudu menguasai ilmu saraf. Ilmu yang mempelajari tentang pergantian dari bentuk satu kata yang mengikuti pola yang ada. Di mana dalam ilmu saraf, pokok pembahasannya itu bertitik tumpu pada bentuk kata dan tidak berkaitan dengan kalimat penyusunnya. Jadi dia terpisah-pisah, kata per kata, Sopiatul. Kalau kamu sudah menguasai dua ilmu itu, belum cukup untuk membandingkan antara Al-Quran dengan kitab kuning. Kamu harus menguasai ilmu yang ketiga. Apa itu? Memahami dasar-dasar ilmu di dalam kitab kuning. Seperti apa yang saya katakan tadi, Anda harus bisa memahami kitab usul fikih. Anda harus bisa memahami ilmu usul fikih. Nah, itu yang perlu Anda paham. Dasar-dasar ilmu usul fikih Anda harus kuasai untuk bisa memahami daripada kitab kuning. Lalu kemudian ketika Anda sudah paham, bisa Anda bandingkan dengan Al-Quran. Mana yang salah, mana yang bertentangan. Yang terakhir, Anda harus menguasai dan menghafal kosakata bahasa Arab sebanyak mungkin. Itu sangat penting kalau kamu ingin menguasai kitab kuning. Meskipun kamu telah mempelajari ilmu sharaf misalnya, ilmu nahwu misalnya, itu tidak cukup kalau kamu tidak menguasai kosakata. Semakin banyak kosakata yang kamu hafal, maka semakin banyak huruf di dalam kitab kuning yang kamu baca. Nah, pahami itu. Jadi kalau kamu tidak bisa memahami kitab kuning, tidak bisa memahami Quran, lalu kemudian kau mengatakan, dua kitab ini bertentangan, nenekmu kiper, kau pakai ilmu apa? Kamu pakai ilmu apa? Hah? Ilmu kebencian. Iya, ilmu kebencian. Itu pasti tuh. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu, di dalam pembelajaran kitab kuning itu maksud saya, misalnya di dalam pondok pesantren, antara Al-Quran dan kitab kuning itu laksana makanan. Ada nasi, ada sayur, ada lauk yang lain, bersatu padu. Tidak ada pertentangan satu sama yang lain. Itu yang perlu kamu pahami, Sopiatul. Supaya kamu itu bisa mengkritisi kemudian dan mengatakan bahwa ada perbedaan di antara kitab kuning dan Al-Quranul Karim. Itu nggak mungkin bisa. Hadis berbicara mengenai sholat misalnya. Masa kamu katakan bertentangan dengan ayat yang berkaitan dengan sholat di dalam Al-Quran? Dia nggak bisa kayak begitu. Kamu ditertawakan sama umat Islam kalau kamu mengatakan seperti itu. Ya.
Jadi saya katakan sudah ada beberapa bocoran soalan yang akan saya utarakan ke kamu. Siapkan jawabanmu ketika tantanganmu ini saya sudah jawab dan kamu respon kembali. Tentukan hari kapan Sopiatul punya nyali untuk membahas ini. Lanjut admin. Berapa nih kitab kuning? Ya. Dan kalau Anda nggak bisa jawab pertanyaan saya, maka Bapak Muhammad Kaci sudah memberikan dalil yang benar. Yang kedua, kalau kalian menistakan orang Kristen, kalian selalu menyatakan ini ada ayatnya. Jangan tersinggung dong. Kan ada ayatnya di dalam Quran kalau kalian dikatakan kafir, binatang ternak. Kalian menista Rasul Paulus, mengatakan Yesus tidak disalib, Yesus bukan Tuhan, ada jin kafir, disalib. Itu karena ada ayatnya. Maka jangan sakit hati teman-teman. Kalau saya katakan bahwa yang datang setelah Yesus adalah nabi-nabi palsu. Dan saya tidak pernah menyatakan sesuatu tanpa dalil Alkitab. Karena itu adalah buku iman yang saya pegang. Ya, setelah Yesus tidak ada datang lagi nabi kecuali nabi palsu. Kedua, kalian selalu menista Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah salah satu rasul yang kami terima. Dan kami akui kerasulannya. Sama seperti kalian mengakui. Stop. Di dalam kitab kalian, di dalam kitab. Nah, itu deritamu Sopiatul. Kalau Al-Quran kemudian menyebut kalian kafir, kan faktanya memang kayak begitu. Kalian memang kafir. Katanya murtadin, masa arti kafir aja nggak bisa tahu? Mana sih? Kalau kemudian Al-Quran menyebut kalian itu seperti itu, ya itu Al-Quran yang menyebutkan. Karena Al-Quran bukan kitabmu. Yang lucu itu kalau kitabmu yang menyebut kalian anjing. Kan lucu. Kan kesian. Aneh ya? Aneh kamu itu Sopiatul. Kalau Al-Quran menyebut kamu itu terkutuk, terlaknat, orang-orang kafir, ya, laksana hewan, yang kemudian dipanggil, diteriaki, tapi tidak mendengarkan, tidak paham apa yang diteriaki, karena mereka tidak mau berpikir. Ya itu karena kitab itu menceritakan tentang kamu. Dan kamu berseberangan dengan kitab itu. Ya wajarlah. Yang salah, yang harus kamu sadari, kitabmu sendiri yang kamu tentang setiap hari yang menyebut kamu anjing. Kan lucu. Matius 7 nomor 6 tuh. Ya. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Nah. Siapa anjing di sini? Goyim. Siapa goyim di sini? Orang yang ngaku-ngaku pengikut Yesus tapi dia bukan Bani Israel. Ya ampun, jadi malu saya. Ya. Di dalam Markus 7 nomor 27 sampai nomor 28, lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada guguk." Jadi nggak enak saya. Kitabmu sendiri yang menyebut diri kalian. Kenapa kamu komplain ke Al-Quran? Jadi nggak enak. Terok nakan kupatitong. Ya lucu kau itu. Kitabmu sendiri yang menyebut goyim itu sebagai guguk. Lah kamu emang Bani Israel dari suku mana rupanya kau? Suku cadang. Jadi nggak enak saya. Aduh, kasihan kali nih Sopiatul. Kau disebut sama Yesus sama dengan sebutan anjing, kamu gak marah? Hah? Sementara Al-Quran yang bukan kitabmu menyebut kamu itu dengan kata kafir, kamu komplain. Lucu kau itu. Kitabmu itu menyebut ular beludak, menyebut juga dengan sebutan penyakit sampar. Itu ditujukan kepada siapa? Ya kepada non-Yahudi lah. Siapa di situ non-Yahudi datang ke sana? Ada umat Islam yang datang ke sana. Merengek-rengek ke Yesus waktu itu ada? Enggak ada lah. Enak aja lu ngomong. Ya, terus terkait dengan palsu atau tidak palsu. Nah sekarang ada tidak kemudian Yesus bercerita tentang Paulus? Nyaho. Ayo. Ada tidak? Lalu kalau kamu mengatakan ada nabi-nabi palsu, ayo kita cek data. Persiapkan ini, saya bocorkan semua ini. Saya bocorkan semua apa yang akan saya sampaikan kepadamu untuk membuktikan bahwa agamamu itulah asal daripada pengajaran daripada nabi palsu itu. Jadi kamu nggak usah teriak-teriak nantang-nantang loh, kitabmu sendiri yang mengatakan itu. Contoh nih.
Saya kasih kamu bocoran untuk kamu jawab nanti, karena pasti akan aku tanyai samamu nanti. Di dalam 1 Yohanes 2, nah, lagi-lagi bukan Quran kan, kitabmu sendiri kan yang mengatakan itu. Anak-anakku, itu di nomor 18 kalau nggak salah ya. Adalah waktu terakhir, ini adalah waktu yang terakhir katanya. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Sekarang loh. Kapan Yesus katakan itu? Kapan? Pada saat Yesus ada di Yerusalem. Yesus katakan, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Nah, ayo. Kapan itu antikristus bangkit? Ya pada masa Yesus. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Kapan? Pada masa Yesus. Ada wae Sofiatul. Pada masa Yesus hidup mengajar, itu sudah banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Nah, siapa yang dimaksud di situ? Lihat ayat selanjutnya, nomor selanjutnya. Memang antikristus itu, kata Yesus, memang mereka berasal dari antara kita. Jadi antikristus itu berasal dari antara murid-murid Yesus. Bukan kalian loh ya. Abad pertama. Jadi antikristus itu memang berasal dari murid-murid Yesus angkatan pertama. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Artinya, dia memang dari Bani Israel. Berasal memang dari tengah-tengah murid Yesus. Tapi bukan sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus. Memang mereka berasal dari antara kita. Ayo, kita di situ menurut Yesus, kami masuk nggak? Umat Islam masuk nggak di situ? Ketika Yesus bercerita kepada murid-muridnya yang asli, memang antikristus itu berasal dari antara kita. Nah, di situ ada umat Islam nggak? Di situ ada Rasulullah Muhammad SAW nggak? Banyak nanti kamu kalau hadapi saya dengan tantanganmu ini, Safiatul. Banyak. Jadi saya karena merasa kasihan, makanya saya bocorkan ini semua materi yang akan saya sajikan samamu. Ya. Memang mereka berasal di antara kita. Kita di situ siapa? Yesus, murid-muridnya, dan antikristus yang ada di antara mereka. Jangan kau kait-kaitkan dengan Islam. Malu-maluin aja kau. Katanya murtadin. Ilmu seupil. Ada ilmu sama sekali. Kemudian kau katakan bahwa ada nabi palsu setelah Yesus. Loh, nabi palsu itu kan coba kamu baca di Lukas 21 di kitab kamu itu. Lagi-lagi di kitabmu. Nabi palsu itu Sofiatul, pertama dia melakukan penganiayaan, pembantaian kepada murid-murid Yesus angkatan pertama. Ayo, jujur gak kamu? Siapa yang menganiaya murid Yesus di angkatan pertama itu? Ayo, Rasulullah Muhammad SAW, kamu mau bilang? Nenekmu kiper. Emang pada masa itu ada Rasulullah Muhammad SAW? Baca tuh Lukas 21 tuh kitabmu. Jangan lagi kau bilang, oh itu masa yang nanti. Lah, tunggu dulu. Jangan bicara masa yang nanti. Apa murid-murid Yesus pertama kali itu belum mengalami dianiaya? Disesam mereka, diadili murid-murid Yesus itu. Siapa yang mengadili? Siapa yang menangkap? Siapa yang menganiaya mereka? Rasulullah Muhammad SAW gitu. Malu kan kau? Yang menganiaya itu adalah Paulus. Jadi nabi palsu itu Paulus. Kau katakan lagi nanti, oh dia bukan nabi, nenekmu kiper. Teruk makan kupatitong. Baca kitabmu Kisah Para Rasul. Di situ diterangkan sangat jelas kalau Paulus itu masuk dalam deretan nabi. Kisah Rasul pasal 13 nomor 1. Pada waktu itu dalam jemaat Antioquia ada beberapa nabi dan ada beberapa pengajar, yaitu 1 Barnabas, Simeon, Lukies, Menahem, lalu siapa? Saulus. Masih mau ngingkar kau bahwa Saulus itu diakui sebagai nabi? Di kitabmu Kisah Para Rasul 13 nomor 1 itu, ambe, Paulus disebut sebagai nabi dan juga disebut sebagai pengajar. Ayo, kenapa Paulus disebut nabi?
Satu, dia mengajar. Apa buktinya dia mengajar? Dia menulis surat-surat kepada jemaat-jemaat. Nasihat, petua-petua. Apa artinya itu? Dia mengajar. Apa artinya dia nabi? Dia menuliskan sebuah perkataan, kalimat-kalimat, surat-surat yang kemudian kalian imani sebagai firman Tuhan. Kalau dia bukan seorang nabi, lalu dari mana dia mendapatkan tulisannya? Oh, dari bimbingan Roh Kudus. Berarti dia nabi. Ayo, mau loncat kemana kamu, Sofiatul? Ini saya sudah kasih kisi-kisinya supaya kau persiapkan untuk menghadapi saya. Ya, Paulus membuat surat bukti bahwa dia mengajar. Tulisan suratnya itu katanya menurut bimbingan Roh Kudus, diwahyukan oleh Yesus. Berarti dia nabi. Nah, sekarang kita buktikan palsu enggak dia. Begitu Sofiatul cara mikirnya. Jadi jangan cuma nafsunya yang tinggi, tapi ilmunya nggak ada. Ntar dibilang lagi nafsu ayam, nafsu kuda tenaga ayam. Nafsunya seperti kuda. Pas berlari, tenaganya kayak ayam. Jangan sampai, makanya saya bantu kamu, saya jawab tantangan kamu, Sofiatul. Dengarkan ini, saya jawab tantangan kamu, dengan memudahkan kamu, saya sudah kasih bocoran-bocoran materi yang akan saya lemparkan nantinya ke kamu. 2 poin ini yang menjadi tantangan kamu, jawaban saya sudah saya bocorkan. Siapkan materimu, lantas tentukan harinya. Kita ketemu di Zoom. Oke, Sofiatul? Ya, kasihan kali kamu, berapi-api kali, tapi materimu, waduh, materi kau gali kubur ini. Yesus mengatakan akan datang nabi palsu. Nabi palsu itu kriterianya baca di Markus 13 juga ada. 1 Yohanes 2 juga ada. Lukas 21 juga ada. Banyak di kitab-kitab kamu itu. Belum lagi ketika di Kejadian 49, nomor 27, Yakub memanggil Benyamin. Benyamin, kelak keturunanmu akan berlaku seperti serigala. Ayo, siapa yang mengaku dari keturunan Benyamin? Baca Roma 11 nomor 1. Siapa di situ? Paulus ngaku keturunan Benyamin. Ayo. Jadi perilakunya seperti serigala. Nyamar seperti pengikut Yesus. Mengajar kemana-mana mengatasnamakan Yesus. Dia menulis surat Roma, Galatia, Efesus, Ibrani, dan seterusnya. Siapa yang dia jajakan di dalam? Yesus. Yesus yang dia jajakan kemana-mana. Jadi kamu harus sadar sebelum kau berhadapan dengan saya langsung, ini semua saya sudah kasih supaya kamu itu nanti nggak terlalu malu. Ya, Sofiatul ya. Saya yakin pasti ini sampai pesan ini ke kamu. Karena kamu membuat tantangan, dan saya jawab tantangan kamu sekarang. Ya, ada ZCC. Kenapa menggunakan ZCC? Karena ZCC itu adalah ya Zoom yang sudah bersifat lembaga. Dia punya akte pendirian dari pemerintahan. Ada dari Mabes Polri, izinnya, dan seterusnya. Jadi kalau kita berdebat di dalam, aman. Sofiatul, saya tunggu jawaban tantangan saya ini. Ya, kamu menantang, kamu jual, saya beli. Kamu jualnya 1 juta, saya bayar cash 1 miliar. Kalau perlu 1 triliun. Apa buktinya 1 triliun? Materi-materi yang akan saya sajikan kelak saya sudah bocorkan semua. Termasuk kitab kuning, termasuk Al-Quran, materi-materi nabi palsu, dan seterusnya. Ya, siapkan kuda-kudamu, perbanyak berdoa ya, kepada Tuhanmu, supaya Tuhanmu bisa membantu. Karena kamu akan malu bahasan tentang kitab palsu, bahasan tentang nabi palsu. Ya, jadi 2 poinnya. Kitab palsu. Manakah yang kitab palsu dari Allah? Al-Quranul Karim atau perjanjian baru? Surat-surat Paulus, Lukas, surat Matius, surat Markus, surat Yohanes. Kita buktikan itu. Kedua, siapa yang nabi palsu? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Paulus? Masih ada videonya, admin? Silakan. Ya, di dalam kitab Quran kalian mengatakan bahwa taati Rasul sama dengan mentaati Allah. Pada waktu saya mengatakan ini, kemudian kalau menista Rasul sama dengan kamu menista Allah. Kenapa kami tidak boleh mentaati Rasul Paulus? Ya, berikan saya jawabannya. Oke, stop. Siapa yang melarang kalian untuk tidak mentaati Paulus? Siapa?
Nah, disinilah kesalahan fatal yang Sofiatul lakukan. Di dalam Al-Quran, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Al-Quran lagi yang kamu jadikan dasar pijakan iman untuk kemudian mengimani Paulus. Aduh, Sofiatul nggak habis pikir saya. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Kata Rasul kau ambil, kau dudukkan untuk Paulus. Ya Allah, ya Rabbi. Luar biasa nih kamu ini. Saya katakan kamu ini memalukan sekali. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Perintahkah Allah untuk taat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu perintahnya datang untuk umat Islam. Untuk taat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Lagi-lagi kamu rampok. Kamu gunakan pembanding kepada ketaatanmu kepada Paulus. Lagi-lagi kamu ngambil kata Rasul. Ya Allah, aku jadi malu. Astagfirullahalazim. Begitu rendahnya kau punya pemahaman. Aduh, saya tidak habis pikir ya. Saya habis kata-kata buat Sofiatul. Bikin tantangan. Kenapa kamu melarang saya taat kepada Rasul Paulus? Nenekmu kiper. Yang larang siapa? Yang larang siapa? Yang ada sekarang itu kamu menyalah-nyalakan Islam. Kamu menyalah-nyalakan Quran. Kamu menyalah-nyalakan siapa? Kitab kuning. Kamu tidak ada pernah menyalah-nyalakan kamu. Yang menyalahkan kamu itu ajaran Yesus. Yang menyalahkan kamu itu kitabmu sendiri. Berdamai dulu dengan ajaran Yesus, baru kamu nyebrang ke Islam. Berdamai dulu ke ajaran Yesus, baru kau nyebrang ke ajaran Islam. Lawang kamu sama Yesus aja tidak akur kok. Ayo, Yesus mengatakan begini. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Oh tidak, kamu salah Yesus. Kenapa salah? Sofiatul bilang, iya, karena ada di dalam Matius 28, pergilah, beritakan segala Injil. Kan Yesus sudah berpesan di dalam Matius 10, nomor 5, nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya. Janganlah engkau keluar ke bangsa lain. Murid yang asli tidak akan keluar ke bangsa lain. Nah, bagaimana dengan yang memerintahkan keluar, memberitakan Injil? Kata pakar, itu adalah nomor tambahan, atau nomor sisipan, atau dalih yang ditambahkan. Pakar sendiri, pakar Bible, bukan dari Islam, dari kalangan sendiri mengatakan itu adalah dalih-dalih tambahan. Bayangkan itu. Nah, kalau itu kamu paksakan sebagai sebuah kebenaran, beritakan aja Injil itu. Satu, Injil yang mana? Injil yang mana yang Yesus perintahkan untuk diberitakan? Ayo, Injil yang mana? Lalu kau katakan, oh Injil Lukas. Emang Yesus kenal Injil Lukas? Emang Yesus pernah mengajarkan Injil Yohanes? Emang Yesus pernah mengajarkan Injil Markus? Hah? Lalu kemudian perintahkan dia kepada apa diperintahkan? Beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Jadikanlah mereka semua jadi muridku. Nah sekarang kau jadi muridnya atau jadi hambanya? Kamu itu bukan jadi hamba. Kamu itu bukan murid. Kamu itu hamba. Bukan murid kamu itu, Sofiatul. Kamu itu menghambakan diri kepada Yesus. Mana perintahnya? Matius berapa lagi yang akan kupakai? Bahwa saya diperintahkan untuk menjadi hambanya Yesus. Mau lari kemanapun gak akan pernah bisa. Kamu hanya mampu menyalah-nyalahkan Al-Quran. Sementara kamu tidak bisa mengakurkan dirimu, mendamaikan dirimu dengan ajaran Yesus. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Yesus selalu berseru untuk siapa? Bani Israel, Bani Israel. Saya tanya samamu satu pertanyaan, pasti kamu mencret. Tunjukkan seruan Yesus kepada orang Indonesia. Keturunan orang-orang yang ada keturunan yang ada di Indonesia ini yang menuhankan Yesus. Ada enggak seruannya? Dengarlah wahai Israel,
Dengarlah wahai orang Indonesia, dengarlah wahai orang Belanda, dengarlah wahai orang Papua. Mana ada seruannya Yesus kayak begitu? Yang diseru cuma Israel. Tunjuk satu seruan Yesus untuk seluruh umat manusia. Nangis pasti kamu, Supiatul. Nangis, saya yakin pasti nangis. Kalau Yesus itu betul untuk diperuntukkan kepada seluruh manusia, tunjuk satu ayat, satu dalil di dalam kitabmu di mana Yesus menyeru kepada seluruh umat manusia. Nah, kalau Rasulullah Muhammad SAW bertaburan ayat di dalam Al-Quran yang menerangkan bahwa Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah utusan untuk seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, wahai seluruh sekalian manusia. Itu Al-Quran. Nah, di kitabmu ada enggak? Yang ada, ya Musa. Yang ada itu, ya Israel, ya Bani Israel, wahai Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, Tuhan berfirman kepada Daud, Tuhan berfirman kepada Salomo. Kalau Al-Quran seruannya jelas, ya ayuhan nas. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sajikan samamu, itu saya sudah kasih bocorannya, siapkan jawabannya. Kalau sudah mantap, baru siapkan tanggal hari. Zulkifli M. Abbas siap menanti. Oke, Sofiatul? Ya, pertanyaan yang terakhir buat kamu nantinya itu adalah tunjuk seruan Yesus bahwa dia diutus kepada seluruh umat manusia. Ya, saya kira sudah cukup ya sahabat-sahabat sekalian. Kita sudah menjawab tantangan daripada Sofiatul. Ada 2 poin. Yang pertama adalah siapakah manakah kitab palsu dan manakah kitab asli. Yang kedua adalah siapakah nabi palsu dan siapakah nabi palsu. 2 poin ya. Manakah kitab palsu dan manakah nabi palsu. 2 poin itu. Kita akan bahas. Dia beli, dia jual, kita beli. Nah, gitu ceritanya. Ya, gitu dong Sofiatul, sering-sering bikin tantangan. Jangan cuman sembunyi di tempatnya si bom-bom. Si bom-bom yang gemetaran kalau lihat kita. Bom-bom itu saya chat beliau ya menggunakan nomor Telkomsel, menggunakan nomor Excel. Saya diblokir sama dia. Aduh, kacau tuh orang. Oke, saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Kepada teman-teman di live chat ya, terima kasih banyak atas dukungan antum semua. Saya senantiasa mendoakan antum semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang melimpah, dimudahkan seluruh urusannya, diikhlaskan di dalam mengikuti konten-konten kita, diberi kesehatan, umur panjang, bahagia bersama dengan keluarga. Dan yang terpenting, ya, upaya-upaya, usaha-usaha antum semua yang baik, itu dimudahkan, diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada sahabat-sahabat yang selama ini membantu donasi masjid, alhamdulillah, insya Allah, pekan depan kembali dimulai pekerjaan masjid, karena selama ini selama kurang lebih 2 minggu berhenti disebabkan oleh karena kita mencari ahli pekerja masjid, ya, maksud saya tukang, tawar menawar, tapi alhamdulillah kita sudah menemukan tukang ahli yang sesuai dengan budget yang kita mampu, ya. Insya Allah hari Senin itu sudah mulai pekerjaan dinding dari masjid kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat yang telah berdonasi, yang sangat luar biasa. Saudara-saudara saya yang ada di Sulawesi, Sulawesi Barat, di Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan semualah. Di luar negeri juga ada ya, yang ikut serta membantu daripada pembuatan masjid kita ini. Mudah-mudahan masjid bisa rampung dan digunakan untuk
tarawih pada bulan suci Ramadan tahun 2022. Saya ingatkan kembali para sahabat-sahabat sekalian, tahun depan kita akan memperingati tahun kedua, ya, 25 Desember, Hari Maulid sedunia. Hari Mu'allaf sedunia. Mudah-mudahan kegiatan kita pada tahun depan itu lebih meriah dan gaungnya lebih besar, sehingga mendapatkan mendapatkan ridha dari Allah dan juga mendapat perhatian dari pemerintah, supaya pemerintah juga bisa memberikan satu kesimpulan yang utuh bahwa tanggal itu juga diperingati sebagai tanggal lahirnya Mu'allaf sedunia. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini. Konten channel kita ini semakin kuat berkat antum semua, ya, berkat doa-doa semua yang memberi salam. Insya Allah saya jawab ya salamnya, cuman saya nggak bisa jawab dengan ketikan. Yang pasti saya jawab dengan salam juga kembali melalui lisan. Saya akhiri, ya, subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar.